warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis-sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kembali ke ayat 65 Al-Baqarah. Pranalon. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Walaqad itu artinya dan sungguh-sungguh dan benar-benar dan sesungguhnya. Lamnya ini namanya lam kosam, ya bisa disebut lam sumpah dan sungguh-sungguh. Sumpah dengan sungguh-sungguh. Alimtum ay araftum. Alimtum bisa araftum. Kalian telah mengetahui. Kalian tuh sungguh-sungguh benar-benar kalian sudah mengetahui. Artinya ada kejadian yang memang diketahui kebenarannya. Apa itu? Alladzina, orang-orang tadau yang melanggar batas, melanggar aturan. Ayat tajawazul hadda, ya, melampaui batas. Minkum, dari kalangan kalian, dari kalian. Fis sabti, yang terjadi pada hari Sabtu. Sabit. Terjadi apa waktu itu? Bisoidi samaki wakot nahai nahum anhu wahum ahlu ailah. Pada hari Sabtu melanggar batas apa? Bisoidi samak, menangkap ikan. Jadi orang-orang itu menangkap ikan di hari Sabtu. Wakot nahai nahum, sedangkan sungguh telah kami melarang menangkap ikan di hari Sabtu itu. Malah nangkap ikan itu disebut melanggar batasnya. Anhu, ya, daripadanya. Wahum, dan mereka yang melanggar batas itu ahlu ailah, ialah ahli kampung, namanya kampung ailah. Kampung ailah itu daerah pesisir. Jadi rata-rata orangnya ahli perikanan. Kayak nelayan gitu ya. Kayak gitu ya. Ya, paham sekalian. Nanti baru diceritakan. Fakulna, maka kami katakan lahum kepada mereka, kunu, jadilah kamu sekalian kirodatan, monyet petek yang bahasa Indonesia monyet khosiin, yang hina. Bisa dipahami? Ya. Jadi gini kisahnya. Ada kalangan Bani Israel di zaman Nabi Musa.
Karena dari kemarin udah cerita itu terus. Ya, bukan nggak ngerti ini udah blek. Buat kandanane angel. Dinasihatin susah, dikasih peringatan susah. Jadi ada Bani Israel. Ada aturan bagi Bani Israel kaumnya Nabi Musa, kalau hari Sabtu itu dijadikan hari khusus untuk ibadah, hari besar. Yahudi itu hari besarnya Sabtu, Nasrani Minggu, Islam itu ngerti. Kita cerita zaman dulu aman. Dari kemarin aman. Ini kan zaman Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa dulu ada penduduk Ailah, kampung Ailah. Pekerjaannya sebagai ahli perikanan atau nelayan. Nah, bagi kaum Bani Israel di zaman Nabi Musa yang pemegang kitab Taurat itu ada aturan kalau hari Sabtu itu hari libur, hari besar khusus digunakan untuk ibadah, usaha pendekatan diri dengan antara hamba dengan Tuhan. Nah, dilalah pas di hari Sabtu itu ikan kok rame paling bertemu gitu loh di laut itu namanya pinggir pantai ikan gede-gede harap mangkat ibadah apa orang harap mancing apa orang emang dasar hobi mancing gitu kan. Ikan banyak gini ya masuk gak mancing. Kenapa nggak dalil barang? Kan mancing itu dari ibadah. Dalam rangka nyari nafkah. Ngono itu guys, dalilnya wong munafik ngono. Supaya nggak dianggap melanggar aturan batas. Itu malah pada mancing. Malah pada nyari ikan. Itu loh Pak, ceritanya. Penduduk kampung Ailah namanya. Nah, karena pelanggaran batasnya itu ya tentunya melalui wasilah nabinya Nabi Musa itu Allah kutuk. Makanya di sini dikatakan fakulna lahum, maka aku katakan kepada mereka ahlul Ailah, penduduk kampung Ailah yang suruh ibadah malah dia asik mancing nyari ikan, jadilah kalian semua ini kirodatan monyet ini ya. Dan itu Bani Israel tahu peristiwa itu Bani Israel tahu, makanya ayatnya dimulai walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum, dan sungguh-sungguh benar-benar kalian kan tahu apa alladzina tado itu loh. Nah, akibatnya orang-orang yang melanggar batas. Di antara kalian, minkum di antara kalian kan kamu tahu tuh orang-orang melanggar batas di antara kalian itu. Sabti pada hari Sabtu itu. Aku ngalah maka katakan pada mereka, kunu kirodatan kesicin. Jadilah kamu monyet-monyet yang nah. Keren ya. Itu dulu zaman Nabi Musa. Kita bagaimana? Nanti cerita lagi sama anak kita mau tidur, tapi nanti cerita Nabi Musa. Besok cerita lagi begitu terus. Jadi cerita yang turun. Ini kan ceritanya dari dulu begitu. Qurannya dari dulu begitu ceritanya. Nah, sekarang saya cerita juga begitu. Jadi ini cerita zaman kaumnya Nabi Musa dulu. Bagaimana dengan kita? Udah begitu aja. Terus apa gunanya? Dengerin dong.
kita. Oke ya. Peristiwa begini kalau kita teman cerita di Indonesia itu punya cerita yang begini juga di Indonesia. Jadi Sunan Kalijogo itu punya murid. Kan memang gula ada langgarnya juga, ada tempat tidak hanya Sunan Kalijogo karena murid-muridnya itu memang pinggir kali karena di sini memang ada kali yang tempatnya Sunan Kalijogo mandi juga di situ di situ. Ya, itu santrinya ada yang Jumat itu mancing kali itu, udah dibilangin, ini dino Jumat sebentar lagi mancing, tahu nggak mancing? Ya masuk waktu, masih asik-asik aja di kali, masih aja terus, sampai Sunan Kalijogo masih di situ. Menungso kok kelakuannya kayak ketek, langsung jadi ketek, dan ketek itu setiap hari ya di masjid, ketek itu. Sekarang itu banyak pengikutnya ketek itu, pengikutnya banyak di masjid situ. Di situ ada kayak hutan gitu. Sekarang jadi taman kera. Lokasinya di Jalan Pramuka, dari terminal Cirebon itu terminal apa itu? Terminal apa Cirebon itu? Harjamukti. Apa? Harjamukti. Itu ada Jalan Pramuka. Di situ nanti ada Taman Kera. Di situ ada makom Sunan Kalijogo, ada kalinya. Di situ ada monyet santrinya Sunan Kalijogo. Angger sing cerita kan mesti oke. Nah, kapan-kapan mau ke Cirebon, ayo PP bisa. Berangkat pagi-pagi banget, nanti pulang malam. Khusus ke situ aja. Kalau cuma mau cerita gitu, di Indonesia punya Harjamukti. Ya kalau misalnya iseng luntrung naik bis itu dari Rambutan, Harjamukti, nanti naik angkot pakai itu ke Jalan Pramuka. Bilang aja ke Taman Kera. Itu ada monyet gede, nongkrong di masjid. Dia udahlah bukan tunggu di ketek. Nah, tobat wingi-wingi ya ngono ya. Wingi-wingi jeling no barang iki ngono ae wis kadung dadi ketek. Dadi ketek ora ngujur apa-apa. Nah, itu pernah. Di Indonesia ada kalau dari kita. Jadi kembali kita ngambil lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari ayat ini kan begitu kalau kita mau ambil manfaat untuk kita. Konteksnya di zaman kita sekarang. Kan kita bukan kaum Bani Israel. Kita orang Yahudi, kita orang Islam. Jadi ayat ini sekaligus sebagai apa ya? Pengkanter teori Darwin. Kalau menurut teori Darwin, ya manusia itu asalnya dari ketek. Jadi manusia itu turunan Monyet. Jadi sampai ini turunan Monyet. Teori Darwin tapi kata nggak tersinggung kan? enggak, teorinya gitu. Di sini sebuah ini kita bisa nangkal dengan Al-Quran ini kita bisa bantah. Tidak, manusia itu bukan keturunannya bukan keturunan monyet sebagaimana yang dinyatakan oleh Darwin. Kalau Darwin mungkin turunan monyet dong, mungkin ya kan? Ngerti ya kan? Manusia enggak lah. Ya. Mungkin ada monyet namanya Darwin kan nggak tahu. Sorry minumnya. Loh, kalau di Al-Quran jelas manusia itu Bani Adam. Ya kemudian. Baik akhodarobuka membani agama menduruhim duriyatahum, keturunan duria anak Adam dan keturunan-keturunannya ini disebut manusia satu itu. Tapi dengan kejadian peristiwa Ahlul Ailah ini membuktikan bukan manusia yang keturunan monyet, yang ada juga monyet dulu asal usulnya dari manusia yang durhaka.
Gak mau ngikutin aturannya Allah, mau ngikutin aturan karepe udele dhewe dikutuk sama Allah jadi ngono lho. Ada manfaatnya? Iya. Cuman kalau zaman dulu Ahlul Airah hari Sabtu. Bisa jadi kalau kita yang orang Islam kan hari Jumat. Iya. Kalau hari Jumat warungnya tutup. Bisnis leren. Ngono es leren. Lagi rame nanggung ngono. Oh, ya mulai nganggur. Padahal cuma bakul es krim loh. Rata-rata gitu, Pak, rata-rata. Jam bubaran. Zaman dulu Bani Israel. Kita aman. Enak orang kiri. Itu makanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum tattaqun. Ya orang yang beriman iya laki ya perempuan aman itu. Dan nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati apabila diseru untuk melakukan sholat Jumat fas'au cepat-cepat kamu ila dzikrillah, cepat ingat Allah. Wa dzarul bai'. Tinggalkan semua jual beli, tinggalkan semua jenis perniagaan, tinggalkan semua bentuk-bentuk bisnis apapun. Libur tanggal abang. Ngapain bang Islam mau libur minggu mau ke gereja? Enggak, ngapain tanggal. Iya. Loh, kalau mau niat ajaran Arab, ikut Arab dong, Arab Jumat kok liburnya. Saya di Arab itu yang namanya weekend itu malam Jumat. Mau sih malam Jumat Yasinan enggak? Sampai aja malam Jumat Yasinan. Liburan sana. Bawa sepeda, bawa tenda, bawa mobil karena emang nggak ada itu tempat yang padang-padang pasir itu. Itu musimnya. Musimnya bisa kok kita. Mayoritas kok lah 80% penduduk Indonesia mau dipakai aturan kerja begitu ya bisa. Cuman nggak mau kan, ya kan? Akibatnya itu yang dilarang ya jam 11 ada pancang-pancang Jumatan itu wah orang itu berat itu undang itu paruh mana emang ya Iya. Kudane mang itu, Mang. Dicegat sih lho. Ya mare neng-nong tadi kudune nong-nong ya lere. Emang nong-nong metu nyegah. Emang ngancam. Jan. Nah, yang begitu ya ditodok kuno kira datang gosip. Kamu mau gimana? Karena kamu cinta kepada aku. Ternyata dunia lebih kau cintai daripada aku. Patarot basul kata ya Allah bi amin. Tunggu nanti jam jawab. Monyet kamu. Nah, jadi pahami ya. Nah, dari sini timbul beberapa pemahaman. Ada timbul pemahaman. Namanya juga pemahaman. Ada yang memahami bahwa memang waktu itu benar-benar dikutuk jadi monyet tapi nggak lama umurnya mati. Namanya juga turun-temurun. Itu ya. Ada yang berpendapat begitu. Tapi ada yang menyatakan oh tidak jadi monyet, dia tetap manusia, cuman jiwanya seperti monyet. Kenapa monyet serakah? Wong seminggu 7 hari kon leren sedina tok belani mancing. Ya kan akhirnya apa? Monyet.
lah monyet. Suwe-suwe kan, lu nggak sadar ah? Sadar apa ya lo? Bojomu monyet, kayak kabur. Oh, boleh iwan terus Jumat-Jumat ya. Iya. Aduh ya Allah. Aman, aman sudah coba. Iya. Iya ya, monyet. Kalau udah keraguan pasti padang, pasti tangan kanan. Pasti lagi tangan kiri. Pasti lagi templok. Tumut masih minum. Pasti lagi pegang minum ini, monyong ini. Kaki. Pagi. Dia nggak tahu. Kalau diujud, diumbar, dikasih lagi. Ya kan kakinya tinggal sebelah yang nggak megang. Terus dikasih lagi kakinya diangkat, jomplang. Itu orang yang serakah gitu. Diemin aja kan jomplang sendiri. Tenang, udah sampai jomplang sendiri. Coba aja. Iya kan? Tuh. Mau? Ya. Siapa? Bani. Aman. Keren ya? Ya. Nah. Perlu nggak sih kita cerita sampai begini nih? Perlu. Nah kalau nggak perlu buat apa Allah mencantumkan ayat ini dalam Al-Quran untuk kita kaji? Ya kan? Nah, makanya di sini lihat ini ayat berikutnya. Ya, ayat berikutnya. Lalu ini Fakulna lahum kunu kirodatan kosiin mubadina fakanuha bahalaku baca salah satu. Faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idotal lil muttaqin. Satu. Faja'alnaha maka aku jadikan hadiah. Dia itu apa? Dia yang dimaksud tilkal ukubah. Tilkal ukubah itu tilka artinya itu. Tapi mu'anas. Kalau dalika mundakar, kalau tilka itu al ukubah itu kutukan. Siksaan ukubah itu. Kutukan tadi itu. Tilkal ukubah berarti kutukan itu. Jadi faja'alnaha maka aku jadikan kutukan itu, peristiwa itu, Allah mengutuk saya jadi monyet itu nakalan. Nakalan itu pelajaran, ibroh, peringatan, pepeling, pengemut-emut, apa lagi? Pokoknya wakil itu bahasa itu kalau mau dibahasakan, ya kan? Ibrotan, jadi ibrotan artinya peringatan, maniatan yang bisa mencegah. Menitaki selama amin. Bilaan. Di pelajaran supaya kita jangan seperti itu. Pelajaran supaya kita jangan sampai terkena kutukan seperti itu. Itu ya, bisa ya Mas ya. Baca al-nahan nakalan ibroh. Bagi siapa? 5 baina yadaiha. Bagi orang-orang yang ada di masa itu, di hadapannya, yang menghadapi peristiwa itu. Jadi pelajaran buat orang-orang yang hidup di masa Nabi Musa itu. Tapi bukan hanya untuk dia. Wa makhol paham. Dan peringatan pelajaran juga buat orang-orang yang hidup di belakang Nabi Musa. Nabi Musa. Kita ini hidup setelah Nabi Musa apa sebelum apa di masa? Berarti ini buat siapa? Buat kita. Buat siapa? Buat kita. Kita juga. Ya. Masih merasa aman? Enggak aman. Ribut Pak. Sepakat. Ayo nggih mun ngayate ngono lah, aku ngomong piye ngayate nakala 5 bene ya teh ya. Wa makhol. Wa mau idotan, mau idoh itu nasihat.
Makanya kita, baiklah mari kita dengarkan mauidhah hasanah. Mauidhah itu pelajaran, nasihat, gitu, gitu loh. Nasihat atau ular-ular apa aja lah, jangan itu mauidhah. Mbah mauidhahkan dan menjadi mauidhah pelajaran buat siapa? Itu Mbah mauidhahkan lil muttaqin bagi orang yang takwa. Kowe ngarep takwa, sifatmu ojo niru-niru mulane kalau pengen dapat pahala puasa, berilah makan kepada orang yang puasa. Ojo mangan dhewe. Loh, pernah nggak lihat monyet? Pernah. Monyet itu pegang makanan. Belum pernah ada kok monyet di sebelahnya. Kon pengen anu. Pernah nggak nawarin ke monyet? Malah ini nolong dulu. Pernah nggak monyet yang di sebelahnya ada teman? Buat kamu. Pernah nggak? Enggak. Penting marah dewi. Gimana? Pengen takwa, udah itu aja. Loh, sampean poso ini targetnya apa? Esensi Ramadan, puasa, siam, itu tujuannya cuma satu, la'alakum tattaqun. Pertanyaannya, apa iya dengan kita menahan makan dan minum, merubah jadwal makan minum, terus bisa menjadikan kita jadi orang takwa? Halo? Loh? Minimal target. Ya, janji dulu. Walakot wa'id akhadna misaqakum, ayat sebelumnya wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'alakum tattaqun. Itu enggak ayat sebelumnya? Ya. Nomor 1 target untuk takwa. Ya, janji. Baik, akhadna misaqakum. Satu janji dulu di bulan Ramadan ini. Janji kepada siapa? Diri sendiri. Terus penuhi janji itu untuk diri sendiri. Gak usah sumpah-sumpah sama orang. Janji aja buat diri sendiri puasa ini. Saya dijanji mulai Ramadan ini, setelah Ramadan saya nggak mau seperti monyet. Udah itu aja target, udah keren, udah. Terus begitu nanti Ramadan selesai, sering-sering aja ada makan. Simpel. Gampang. Kalau tuh depan yuk, momen. Cari sate, gampang. Nek bungkus ini kakean ah, wong jamaah akeh, ning gua tok paling 10 tusuk kok. Itu target. Tapi untuk diri sendiri. Paham nggak maksudnya? Itu target. Setelah Ramadan, begitu saya gajian 2,5%. Gaji rumah. Target. Udah nggak usah kakot-kakoti dulu. Janji aja dulu dari sendiri dan penuhi janji itu. Plus warofana fawqakum naik ke puncak kesadaran. Tur itu puncak gunung. Gunakan bahasa kesadaran, jangan gunakan pikiran. Nih Pak, rahasia nih ya, ini Lailatul Qadar nih. Teman selama ini nggak pernah kan, nggak tahu bahasa kesadaran. Tuh. Jangan-jangan sama nggak pernah sadar selama ini. Jangan-jangan termasuk orang nggak sadar. Jangan-jangan robot kita selama ini hanya bekerja berdasarkan mekanik. Di program sudah,
tanpa kesadaran, sehingga kita sholat pun di luar kesadaran, puasa di luar kesadaran, sampai-sampai ngaji juga kagak sadar. Apa ngaji sampai nggak sadar? Ada yang bilang yang penting ngaji sampai nggak sadar. Pisan. Oke ya, nih naiklah ke puncak kesadaran supaya ada kepekaan. Boleh saya tak buka dulu sedikit mata batinnya ya. Buka dulu. Udah terasa belum? Udah terasa belum? Belum. Ini udah terasa belum? Udah yang lain ya kita ya. Lamaan saya pegel capek nahannya. Nahan napasnya capek saya. Kamu tenang aja. Karena kalau orang yang ngantuk kan susah. Susah hipnotis. Ini ya. Bahasa kesadaran itu tidak ada hurufnya, tidak ada suara, tapi ada lintasan. Lintasan pertama, thread. Contoh, saya kerja bangunan. Hari Sabtu, mantri. Biasa di bedeng proyek, pernah kerja bangunan ngalami lah itu. Tanda tangan. Bayaran seminggu, misalnya sedino 200. Nah, kebetulan 6 hari 12. 200 kali 6 hari berapa? 1.200.000. Minggu lembur 2 kali gaji, berarti 400. 1.600.000 plus lemburnya sehari 2 jam karena kerjanya sampai jam 6 terus. Dasar proyek begitu. Bla 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 sekian juta. Keleret kesadaran kita 2,5% sekian. Keleret pertama itu adalah bahasa kesadaran yang otomatis. Pernah ngalamin itu? Itu bahasa sadar, bahasa kesadaran, dan itu otomatis, gak ada yang ngajarin, gak ada yang nyuruh. Pernah ngalamin itu? Jangan ditunda. Kalau ditunda mampir kepikiran. Itu udah bahasa kedua, Pak. Yang udah ke situ kepikiran, udah mampir kepikiran, itu bahasa kedua, udah bukan bahasa kesadaran. Mesti berdebat pikirannya. Wah, persen ya. Kalau merokok oleh orang bungkus. Ya, tapi kan ini lama prosesnya ini. Percaya enggak? Terus pikiran inilah yang kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Mesti itu. Itulah energi. Jadi pertarungan antara energi positif dan negatif. Sama-sama kuat. Inilah hidup. Nggak perlu bahasa sebetulnya. Karena itu otomatis. Kalau itu diikuti, kehidupan ini keren karena kita ngikutin aturan Tuhan. Halo, napas kita siapa yang ngatur? Siapa yang punya yang sudah merumuskan bikin aturan bagaimana cara bernapas? Bagaimana detak jantung kita? Ada bahasanya? Enggak ada. Ada hurufnya? Enggak. Bisa dipahami? Itu ngerti. Kita dapatkan, kita mengikuti aturan orang gonjang ganjing sampean. Hasil alladzi waswisu fi sudurinas. Ubah sono, ubah sini. Besok di amandemen nggak cocok, ganti undang-undang lagi. Halo. Keren ini. Keren nggak? Ada target satu, nggak usah hati-hati. Janji pada diri sendiri. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Aku angkat, aku tinggikan di atasmu tur, puncak gunung yang kemudian waktu itu Tur Sina. Kejadian di sana untuk Bani
Israel kalau di sini Gunung Salak ya boleh, Gunung Pancar ya kena, yang penting puncaknya lah. Kalau mau ziarah ke puncak Gunung Pancar di sana ada wali Ronggulung. Kalau ada Ronggulung kan nutup balik di puncaknya. Nah, itu paku juga itu, paku bumi itu, paku bumi Jawa Barat. Ciri paku bumi yang benar-benar paku yang bermanfaat itu nancep. Paku kok nggak nancep, itu paku bisnis, paku material. Karena paku yang benar itu nancep kan. Kalau nggak nancep, berarti keluyuran nanti nih. Jadi kalau yang keluyuran berarti bukan paku nancep. Paham ya? Ya. Itu tandanya. Cari aja, dia paku bumi apa bukan? Paku keluyuran, bukan. Terus itu paku apa? Paku mendring. Berarti paku mendring. Paku payung. Paku tukang kredit. Paku asongan. Trek. Paku yang benar nancep, menyambung, menahan. Oke ya, itu otomatis tidak itu. Enggak, ayo kita sambung rasa. Ayo Modoroso. Pernah nggak ngalamin peristiwa Pak Celeret begitu? Otomatis apa diajarin? Otomatis. Itu bahasa kesadaran. Jangan tunggu. Laksanakan. Misalnya, Iya, Pak. karena kalau sudah mampir kepikiran, itu diskusinya lama, belum lagi nanti berdebat, ujung-ujung rawleh. Ojo kalau nggak tahu, mendingan diputer sih. Ojo mana dewe ya kan, dewe wong nek perlu diputer sih. Biar muter dulu. Dewe simpen. Itu bahasa pikiran. Tapi kalau sadar tidak. Bisa Pak? Itu terserah jenengan. Mau nggak gunakan potensi positif itu dari Tuhan, atau biar aja kita ngikutin bahasa pikiran, ben awake dhewe kaya kethek. Terserah jenengan. Kita ngaji kok. Itu saya hanya membuka itu. Coba deh, praktekkan. Kalau udah mampir kepikiran, lihat dan. Dulu. Dan nanti banyak retret, burung. Nih, besok gue jajan anak sekolah. Gue kasih itu. Akhirnya yang dimakan anak, yang dimakan itu adalah rezeki yang masih kotor. Paham? Gatel. Bakteri itu, Pak. Ini rezeki berupa apel atau apa, ada uletnya. Mau dibuang dulu uletnya, apa diuntal sa uletnya? Ada diuntal sa uletnya kok itu. Nah, itu yang mari gatel. Tapi kalau ini sudah bersih, ibarat benih udah nggak ada bakteri, ditanam tungkulnya subur. Bisa dipahami, Pak? Kalau mau pakai bahasa kesadaran, tapi nak pikiran transaksional lagi. Kalau transaksional cerdas, kalau udah nggak cerdas ya 80 kali 30 240. Itu kan bahasa mumet, pakaian pikiran. Sampai rasa nggak kepikiran barang. Paham ya? Nah ini saya sedikit itu. Jadi ini pelajaran mau insultan. Lil, takut. Ya kalau mau takwa target Ramadan, takwa. Udah nggak usah takut-takuti. Ramadan ini targetnya saya harus berjanji kepada diri sendiri dan saya akan penuhi janji dan saya akan berada di posisi puncak kesadaran saya. Saya nggak akan ngikutin apa yang ada dalam jalan pikiran. Kesadaran inilah bahasa asli. Murni lintasan pertama yang belum terkontaminasi. Langsung laksanakan di puncak kesadaran. Kata kudu ma'atainakum, dikuatin, pegang teguh janji.
pegang teguh erat-erat dengan kuat-kuat. Buat 10 mapihi, ingat dengan penuh kesadaran. Eling lan waspada. Lalaku tataku baru takwa. Nek cuman gak mangan, gak ngombe iku jane ada diri-diri kayak itu, mana ya nggak makan nggak ngombe jadi takwa. Tapi kalau kamu berani ngasih makan orang yang puasa, malah jadi takwa. Karena apa? Dapat pahala puasa sama dengan orang yang puasa. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan orang nahan lapar, dia sengaja. Sengaja apa tidak? Sengaja. Bukan nggak ada yang dimakan. Tapi coba saudara-saudara kita yang tidak lagi puasa, kadang-kadang ngobrol sama kita sambil nahan lapar. Dan kita tidak pernah tahu orang yang di sebelah kita, di depan kita lagi nahan lapar. Dan dia tidak berani mengutarakan itu. Kasih makan. Apa susahnya sih? Nek gak gelem ya alhamdulillah kan gitu. Nek gelem ya masalah. Lu nawani mangan aja. Ditalemi mangan ya nek. Bener enggak? Gak gelem ya alhamdulillah. Nek gelem masalah. Kenapa? Bahasa pikiran. Wah, orang nambah nih. Oh bener. Iya. Bundok 20 ya. Ayo, oke sih 20 iku nek sama ganti aja paketan 11 no. Padang juga, jadi gak warak tuh. Anjir kalau terus lawe ora pakai enak tuh ya kan ini ya. Rasa tak pernah bohong katanya sesuai harga. Rasa gak pernah bohong karena sesuai dengan iya. Tahu. Udah itu tok aja. Jadi kalau kita nggak punya target, nggak punya tujuan apa yang kita harapkan? 1, janji terhadap diri sendiri. 2, penuhi janji itu. 3, gunakan puncak kesadaran kita. Jangan sampai terlindas oleh pikiran-pikiran itu. Yang bikin itu pikiran. Yang alaji waswisu fi sudurin nas itu pikiran. Kalau mampir pikiran, hebat sampean. Ini Pak. Benar. Boleh sih udah gede, mikir 100 juta ya. 100 juta nih 2,5%. Orang juta setengah ya kan. Nah ini gue lagi nih mau kampung, gue mas kawin ya cukup 2 juta sih 500 kena gue. Yang ngamplopi saksi ini. Mana? Hah? Itu loh. Ini mana? Nah itu loh. Jadi dari sekarang. Karena ini tujuannya pada al-naha nakal 5 bena yadaiha wa makol paha wa mau idodalil mutaqin. Kita biar jadi takwa. Hubungannya dengan puasa, esensi puasa itulah alakum tatakun. Jadi kalau cuman kira-kira cuman nggak makan, nggak ngombe siang, menggeser jadwal makan, apa iya jadi takwa? Itu yang ngamuk-ngamuk juga lagi puasa. Yang ngamuk-ngamuk nutupin warung itu juga lagi puasa enggak? Gini bener. Ya orang mangan ngombe itu lagi ya. Gini bener. Nah, jadi itu ada rangkaian dari ayat 1 janji. Penuhi janji. Gunakan bahasa kesadaran. Jangan pikiran. Pikiran repot. Itu ya. Cukup ya. Ya, Indonesia itu negara ribut karena apa? Banyak orang kakean pikiran. Kakean wong tapi sedikit wong sadar. Cekap ya. Cekap apa? Cekap ya. Pas ini kan 6566 ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah, inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, muflisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyaykhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Fatabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa syi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabatna rasula faktubna ma'a syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbalal karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pengumuman? Ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu